Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, selamat memasuki awal pekan dengan gembira pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023. Mohon maaf selama kurang lebih 2 minggu, Mutiara Pagi tidak hadir karena 5 hari pertama saya mengikuti retret tahunan kami dan selanjutnya kurang fit karena flu, batuk, dan demam dan baru agak mendingan saat ini. Hari ini saya Romagus CSR mengajak saudari-saudara merenungkan bagian dari khotbah di bukit Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam khotbah di bukit Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu, padahal dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkan dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, dalam seminggu terakhir atau bahkan lebih dari seminggu ini, rangkaian khotbah Yesus di atas bukit disampaikan kepada kita. Khotbah di bukit itu fenomenal, saudari-saudara, karena menyentuh pengalaman-pengalaman praktek-praktek hidup harian kita dan sekaligus petunjuk-petunjuk praktis dari Tuhan untuk kita. Baik untuk mengoreksi pola pikir, mengoreksi cara bertindak, cara memperlakukan orang lain. Hari ini saudara-saudari pada awal pekan, kita justru diajak untuk menengok ke dalam, untuk melihat ke dalam sebelum menilai, untuk melihat ke dalam hati sebelum apalagi menghakimi. Sungguh saudara-saudari, kita bersyukur bahwa Tuhan menuntun kita dengan sabdanya tiap-tiap hari. Menilai mungkin masih agak netral dibanding menghakimi. Kata menghakimi sudah punya nuansa negatif. Saudari-saudara, kita punya kecenderungan alamiah sebagai manusia untuk mudah menghakimi, gampang menghukum, untuk mudah sekali meremehkan orang lain, bahkan merendahkan, daripada kemudian menyadari bahwa kita perlu fair, kita perlu berimbang, kita perlu menengok ke dalam sebelum kita menghakimi. Yesus dalam firman-Nya hari ini, saudara-saudari, mengajari kita untuk tidak mengadili dengan lalim. Kita mudah sekali melihat dalam tanda kutip kutu di mata orang lain. Tetapi gajah yang di pelupuk mata kita tidak melihatnya. Mudah sekali kita melihat selumbar di mata orang, tapi balok besar di mata kita sendiri tidak kita lihat. Sekali lagi saudari-saudara, ajaran Yesus ini sangat relevan untuk kita yang seringkali punya pengalaman menilai, mengukur, pengalaman kebersamaan dengan orang lain dengan macam-macam situasinya. Kesalahan kecil orang kita besar-besarkan. Itu bukan tidak mustahil. Kita menjadi sangat mudah permisif dengan kesalahan sendiri, tapi tidak toleran dengan kesalahan orang lain. Kita mudah memaafkan diri sendiri, tetapi tidak mampu memaafkan orang lain. Kesalahan orang seringkali kita jadikan sebagai
senjata yang mematikan untuk menyerang pada waktu yang tepat. Tentu saja saudara-saudari, Yesus tidak menghendaki hal itu terjadi. Soal pengadilan yang adil, pengadilan yang fair itu hanyalah milik Tuhan, bukan milik kita manusia. Karena itu ilmu sadar diri dan tahu diri menjadi penting untuk kita praktekkan saudari-saudara. Mengenal diri membuat kita menjadi sadar diri. Sadar diri membuat kita pada akhirnya menjadi tahu diri. Seorang filsuf, Sokrates, saudara-saudari, mengatakan, hidup yang tidak direnungkan atau hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak dihidupi. Maka ilmu sadar diri, introspeksi diri, refleksi diri menjadi relevan dengan ajaran Yesus untuk kita hari ini, saudari-saudara. Seringkali saudara-saudara, balok besar yang ada di mata kita, saking besarnya membuat kita tidak mampu melihat dengan fair, menilai dengan jujur, mengevaluasi, apalagi mengadili dengan berimbang. Balok-balok itu seringkali menutupi mata kita. Apakah itu bentuknya kesombongan? Apakah itu bentuknya gengsi, merasa diri lebih dari yang lain? Dan karena itu merasa berhak untuk menghakimi orang lain. Bisa jadi saudara-saudari yang terkasih, balok itu berbentuk prasangka-prasangka, stereotip, asumsi-asumsi yang belum tentu betul. Balok itu bisa berupa, katakanlah itu amarah, iri hati, dendam, kesumat. Emosi-emosi negatif yang membuat kita kemudian tidak menilai secara berimbang. Tengoklah ke dalam sebelum berbicara. Begitu lagunya Ebit GAD. Saudari-saudara, hari ini sekali lagi Yesus mengajarkan kepada kita dua hal pokok yang terkait dengan ilmu sadar diri yang membuat kita nanti menjadi orang-orang yang tahu diri. Yang pertama, ukuran yang dipakai bukan ukuran kita sebagai manusia, melainkan ukuran kasih Kristiani di dalam Yesus. Kasih itu menuntun orang kepada kualitas yang kedua, yaitu, saudari-saudara, kerendahan hati untuk mengakui kelemahan diri sendiri. Kerendahan hati untuk mengakui kelemahan sendiri sebelum menjadi penuntun bagi saudara-saudari yang lain. Ketika seseorang memiliki kasih, saudari-saudara, dia tidak akan memaksakan ukurannya sendiri. Dia terbuka kepada cara pandang dan gaya hidup sesamanya. Ketika orang bersikap rendah hati, dia tidak akan mudah menghakimi orang lain. Kalaupun dia mengetahui dengan jelas, katakanlah begitu, ada kesalahan saudaranya, kelemahan orang lain, dia akan menyampaikannya dengan cara yang sopan dan bijaksana. Mengoreksi seseorang harus dilakukan, tetapi ketika dilakukan dengan penuh kasih saudari-saudara dan penuh kerendahan hati, maka kita akan menghindarkan luka-luka yang terjadi dalam komunitas, luka-luka yang terjadi dalam hidup bersama, luka-luka yang terjadi di dalam berelasi. Dan dengan demikian kita mencegah terjadinya hal-hal yang tidak perlu dalam kebersamaan dengan orang lain. Kebersamaan yang tulus pun kemudian menjadi lebih mudah diwujudkan.
Mari saudara-saudari, kita mempraktekkan, kita menginternalisasikan ilmu koreksi diri, ilmu sadar diri dengan penuh rendah hati supaya kita senantiasa menjadi tahu diri di dalam kebersamaan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar dan mengajak kami untuk memiliki ilmu tahu diri yang berangkat dari kerendahan hati, sehingga pada akhirnya kami dengan kesadaran diri yang baik boleh membangun hidup bersama orang lain dengan fair, dengan seimbang. Semoga kami mampu melihat kelemahan-kelemahan kami sendiri, memperbaikinya lebih dahulu sebelum kami mengoreksi, mengevaluasi sesama. Terpujilah nama Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita skala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.